Khurafat itu nggak masuk di akal. Zaman dulu masih kecil, gadis tidak boleh makan sambil nyandar di pintu depan, nanti jodohnya susah. Justru makin cepat jodohnya, dilihat terus sama orang jalan. Kan itu. Sebenarnya khurafat itu tidak masuk di akal. Nah, tapi memang begitu khurafat di masyarakat. Macam-macam khurafat. Ya. Nah ini juga orang-orang jahiliyah membuat khurafat. Kalau pulang haji harus dari belakang jalannya, nggak boleh dari depan. Kalau nggak sial katanya. Lah ini dari mana dalilnya? Ya. Ini keyakinan nenek moyang mereka yang tidak jelas. Makanya Allah mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Artinya laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu yang akan menjadikan kalian beruntung, bukan mengikuti tradisi ajaran nenek moyang kalian sehingga melahirkan cerita-cerita khurafat yang tidak ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkah dari Surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-189. Kita baca ayatnya, baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan Tsabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah satu kebaikan itu engkau memasuki rumah dari arah belakang. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Maka masuklah dari rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar engkau menjadi hamba yang beruntung. Surah Al-Baqarah 189 ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada seorang laki-laki dari Ansar yang tidak disebutkan namanya, hendak melaksanakan haji, dan dia sudah mengenakan kain ihram dari rumahnya. Di tengah jalan dia lupa ada sesuatu yang tertinggal di rumahnya. Akhirnya dia pulang. Kemudian dia pun masuk dari pintu depan. Maka manusia pun mencelanya, karena tradisi yang sudah ratusan tahun di tengah-tengah jahiliyah dilanggar hari itu oleh seorang laki-laki dari Ansar. Maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Tsabit. Katakan itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah satu kebaikan itu engkau memasuki rumah dari belakang, tetapi kebaikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tradisi jahiliyah di zaman itu,
kalau mereka keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian sepulangnya dari haji mereka punya keyakinan khurafat, tidak boleh masuk dari pintu depan, harus masuk dari pintu belakang. Kenapa demikian? Karena bagi mereka masuk dari pintu depan setelah pulang haji itu kesialan, akan mendatangkan bencana. Makanya tradisi mereka sebagai bentuk keyakinan agama mereka, kalau pulang dari haji harus lewat pintu belakang. Samalah dengan orang dulu, kalau habis haji nggak boleh keluar rumah sampai berhari-hari, meninggalkan sholat jamaah. Karena banyaknya alasannya, banyak melayani tamu dan keasikan cerita haji. Padahal diam di rumah beberapa hari tidak keluar itu bertentangan, khususnya bagi laki-laki, karena harus sholat di luar, sholat jamaah. Lain sekarang, lain dulu. Orang dulu tidak demikian. Orang dulu itu pantangan orang pulang dari haji harus dari belakang rumah pintunya, bukan dari depan rumah. Makanya sahabat Ansor yang tadi saya katakan di awal, dia meruntuhkan seluruh tradisi Arab. Ketika dia pergi haji, kemudian lupa membawa sesuatu, dia pulang lagi malah dari arah depan rumahnya, manusia mencelanya. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 189 menghapuskan tradisi jahiliyah. Karena bukan itu bentuk ketakwaan. Tapi bentuk ketakwaan itu justru masuklah dari pintu-pintu yang layak masuk, maksudnya dari depannya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya-tanya soal bulan sabit. Ahillah itu jamak daripada hilal. Dan hilal itu artinya permulaan bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 3 dalam bahasa Arab disebut hilal. Karena arti hilal itu permulaan munculnya bulan. Lalu kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sebutan jamak? Bukankah bulannya satu? Kenapa menjadi jamak seolah-olah banyak bulan? Sebenarnya bukan menunjukkan banyaknya bulan, tetap saja setiap bulan lewat, bulan yang munculnya itu aja bulannya, tidak mungkin berubah. Tapi maksudnya ahillah di sini, mereka datang kepada Nabi SAW bicara tentang kondisi bulan. Kondisi bulan dari permulaannya, pertengahannya sampai akhirnya seperti apa? Maka Nabi SAW diajarkan jawabannya, di mana Nabi SAW menjawab dengan cara bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan, hilal itu atau permulaan bulan itu untuk waktu-waktu manusia, untuk mengetahui waktu-waktu manusia. Nanti kita jelaskan. Wal hajj, dan juga untuk mengetahui kapan haji. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pegangan manusia ketika menentukan penanggalan, rata-rata manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang berpegang kepada Syamsiyah, ada yang berpegang kepada Qamariyah. Dari Syamsiyah ini lahirlah penanggalan Masehi. Dari Qamari ini lahirlah penanggalan Hijriyah. Jadi kalau Masehi patokannya matahari, kalau Hijriyah patokannya bulan. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa menentukan waktu dengan matahari itu tidak semua bisa. Harus ada ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu falak. Tetapi bulan itu tidak perlu harus cerdas. Baik yang bisa baca atau yang tidak bisa baca, baik yang bisa nulis atau yang tidak bisa nulis, baik yang buta huruf, yang bodoh dan yang semacamnya, bulan itu bisa dilihat. Semua bisa melihatnya. Kapan mengecil, kapan membesar, kapan mengecil kembali. Tinggal didengokkan saja ke atas langit, kita sudah bisa lihat bulan.
Artinya semua juga bisa menentukan penanggalan dengan melihat bulan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Baik, sebelum kita menjelaskan, kita akan jelaskan sedikit tentang keajaiban bulan sendiri. Bicara tentang keajaiban bulan, kita tahu bahwa bulan itu salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Konon bahwa bumi yang kita pijak itu hanya 1/4 bulan. Artinya bulan jauh lebih besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara fungsi bulan itu. Apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in faddalnahu tafdila. Dan kami jadikan malam serta siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabb-Mu dan agar kamu bisa menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan sangat jelas. Bertolak dari ayat ini kita tahu bahwa fungsi daripada bulan itu untuk pengaturan waktu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah manusia. Lalu apa bedanya bulan dan matahari? Kalau matahari itu umumnya dipakai untuk ibadah harian. Matahari ini umumnya dipakai sebagai ibadah harian, seperti menentukan waktu sholat yang ada di siang hari. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir ke arah barat 1 tombak. Waktu asar apabila bayangan matahari 2 kali lipat dari bendanya. Waktu maghrib apabila matahari tenggelam. Jadi matahari itu hanya menentukan ibadah harian, tapi ibadah bulanan dan tahunan tidak bisa ditentukan dengan matahari, hanya bisa ditentukan dengan adanya bulan. Seperti apa? Contohnya waktu-waktu ibadah puasa, menentukan puasa 9 Dzulhijjah tidak bisa ditentukan kecuali dengan melihat bulan. Kemudian puasa Asyura tidak bisa ditentukan kecuali melihat bulan. Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Ayyamul Bidh, dan begitu seterusnya. Jadi menentukan puasa-puasa itu hanya bisa dengan bulan, ataupun menentukan waktu-waktu haji. Haji itu tanggal 8, tetapi memulakan tanggal 1 Dzulhijjah itu ditentukan dengan melihat bulan supaya tepat tanggal 8-nya. Kapan itu? Dimulai dari tanggal 29 bulan Dzulqa'dah itu sudah melihat bulan. Kalau bulan terlihat berarti setelah tanggal 29 besoknya 1 Dzulhijjah. Kalau bulan tidak terlihat berarti besoknya masih tanggal 30 Dzulhijjah, baru tanggal 1-nya 1 Dzulhijjah. Sehingga dari sini kita tahu bahwa melihat bulan ini menentukan pas dan tidaknya tanggal 8. Pelaksanaan ibadah haji itu ditentukan tanggal 1-nya kapan, baru pas nanti di tanggal 8. Jadi bulan itu menentukan kapan bertolaknya ibadah haji untuk melaksanakan manasik haji. Termasuk juga menentukan bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Contohnya Ramadan. Kita tidak tahu 1 Ramadan itu kapan kecuali setelah melihat bulan. Makanya kita lihat tanggal 29 Sya'ban, pemerintah kita sibuk meneropong apakah terlihat atau tidak. Kalau terlihat berarti besok sudah 1 Ramadan. Kalau belum terlihat berarti besok masih 30 Sya'ban.
Jadi yang menentukan satu Ramadan itu dengan melihat bulan. Kalau tidak bisa melihat bulan, macam mana menentukan satu Ramadan? Termasuk juga menentukan bulan-bulan hurum. Kapan bulan Dzulqa'dah dimulai, kapan bulan Dzulhijjah dimulai, kapan bulan Muharram dan Rajab dimulai, itu juga ditentukan dengan melihat bulan. Kalau tidak melihat bulan, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan. Termasuk juga hukum yang luas, iddahnya wanita. Iddahnya wanita setelah dicerai ditentukan salasata asyhur, 3 bulan. Maksudnya 3 bulan di sini 3 kali haid. Itu juga ditentukan dengan melihat bulan. Kemudian juga iddahnya wanita yang ditinggal meninggal, itu juga ditentukan oleh bulan. Intinya bahwa semua fikih, baik ketentuan haul dan nisab zakat namanya kan, tahunnya ini sudah 1 tahun, dari mana kalau tidak melihat bulan, dan begitu seterusnya. Jadi bulan itu menentukan ibadah-ibadah manusia yang sifatnya tahunan dan bulanan. Tapi kalau matahari itu hanya menentukan ibadah harian saja, zuhur, asar dan maghrib saja ya. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum bulan, pertama bicara soal doa. Kalau seseorang melihat hilal pertama muncul di tanggal 1, jadi besoknya tanggal 1, otomatis kan sore ini kita melihat hilal, apakah sudah masuk Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat ada doa yang sangat dianjurkan dibaca setiap bulan di tanggal 1, masuknya bulan baru. Kata Nabi SAW, "Idza ra'al hilala," kalau salah seorang di antara kalian melihat permulaan bulan, qala, maka dia berdoa, "Allahumma ahillahu alaina bil iman." Bil iman. Afwan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hilal telah muncul kepada kita, maksudnya bulan baru telah muncul kepada kita. Ya Allah, berikanlah dalam bulan ini keamanan dan keimanan, keislaman dan keselamatan. Dalam riwayat wat taufik, dan juga hidayah taufik. Jadi sunnah hukumnya, apabila seseorang melihat bulan baru, maka mendoakan doa ini setiap bulannya. Apabila datang permulaan bulan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, bulan telah tampak kepada kami, berikan kepada kami keamanan dan keimanan, dan berikan kepada kami keislaman dan keselamatan. Rabb kami dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Rabb kami dan engkau wahai bulan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga lafaz yang lain yang dikeluarkan Nabi Daud. Karena idza ra'al hilala, Nabi SAW kalau melihat bulan, maka Rasul mengatakan hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, amantu billadzi khalaqaka. Bulan baru adalah bulan kebaikan dan petunjuk. Bulan baru adalah bulan kebaikan dan petunjuk. Bulan baru adalah bulan kebaikan dan petunjuk. Aku beriman dengan zat yang menciptakan wahai bulan. Ini juga salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Ada juga doa yang lain dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Kana Rasulullah SAW idza ra'al hilala qala. Dari Ubadah ibn Samit, Nabi SAW apabila melihat bulan, maka dia mengatakan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma inni as'aluka khaira hadihi syahr, wa a'udzubika min syarril qadari wa min su'il mahsyari. Jadi doa yang dibaca Nabi SAW membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahr,
Ya Allah, ku meminta kepadamu akan kebaikan bulan ini. Wa a'udzubika min syarril qadar, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan takdir, wa min su'il mahsyar, dan dari buruknya perkumpulan. Ini beberapa lafaz yang diajarkan Nabi SAW ketika melihat bulan, supaya jangan sampai bulan yang kita lewati selama 1 bulan itu kita mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kesialan, mendapatkan keburukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih keajaiban bulan itu? Pertama, bulan itu khalqun azim. Dia adalah makhluk yang sangat besar. Lebih besar dibandingkan bumi yang kita pijak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampai di beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjadikan sumpah. Sumpah dengan bulan. Wal qamari idza tasak. Demi bulan. Allah Subhanahu wa taala berusaha ataupun mengatakan dalam Qur'annya dengan sumpah demi bulan apabila mengiringi matahari. Lihat, bulan dijadikan sumpah. Dan dalam kaidah Quran yang sering saya katakan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu pasti istimewa. Yang ketiga, walaupun bulan adalah makhluk yang sangat istimewa dan sangat besar melebihi bumi, tapi kita dilarang untuk sujud kepada bulan karena dia bukan Tuhan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adanya siang, adanya malam, adanya matahari, dan adanya bulan. Oleh karena itulah jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bulan ini makhluk yang bercahaya. Al-qamaru nur. Bulan ini makhluk yang bercahaya, tapi cahayanya tidak sekuat cahaya matahari. Makanya Allah mengatakan wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan kami jadikan bulan itu penuh dengan cahaya dan matahari itu sebagai pelita. Kemudian juga bulan adalah makhluk yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah mengatakan wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Adapun bulan dan bintang-bintang itu semua makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan ini dia bisa bergerak. Dan bergeraknya bulan itulah yang menentukan permulaan, pertengahan, dan akhir. Makanya ada awal bulan, ada pertengahan bulan, ada akhir bulan. Dan itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya bulan ini adalah makhluk yang tidak berhenti bertasbih untuk membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 33. Allah mengatakan huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dialah zat yang menciptakan adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, semuanya dalam porosnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan itu makhluk yang tidak berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bulan ini juga pernah terbelah menjadi dua. Kapan itu? Di masa Nabi SAW. Sebagai mukjizat Nabi SAW pernah membelah bulan dengan telunjuknya yang hanya disyaratkan ke langit. Tiba-tiba bulan itu pecah jadi dua. Yang satu tetap pada porosnya, yang lain jatuh di atas bukit Abi Kubais, dan semua orang menyaksikannya. Sampai Allah abadikan kisahnya dalam surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat manakala bulan terbelah menjadi dua. Jadi bulan yang sangat besar bisa terbelah menjadi dua dan dijadikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bulan juga adalah bintang yang pernah dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai Allah mengatakan idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal
qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari dan juga bulan, semuanya sujud kepadaku. Dan yang terakhir tentunya, kemana akhir kehidupan bulan ini? Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 8-9, wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka bulan akan digerhanakan dan matahari akan digabungkan dengan bulan. Kemana? Untuk dimasukkan sebagai bahan bakar api neraka. Kenapa mesti menggunakan matahari dan bulan ditenggelamkan ke dalam jahanam? Sebagai bantahan orang-orang yang pernah menyembah bulan-bulan ataupun bintang-bintang bulan dan matahari, bahwa itu semua bukan Tuhan. Buktinya mereka ada di neraka. Itulah akhir daripada kehidupan bulan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita tahu di awal perbedaan matahari dan bulan, kalau matahari ketika menentukan ibadah itu hanya sebatas ibadah harian. Tapi kalau bulan itu menentukan ibadah bulanan bahkan tahunan. Dan itulah yang dilakukan oleh seluruh para nabi. Mereka menentukan penanggalan itu lewat bulan. Lihat ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan mandat Taurat. Allah mengatakan apa? Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kami menjanjikan untuk berjumpa dengan Musa di waktu 40 malam. Kenapa menggunakan malam? Kenapa tidak siang? Menunjukkan karena malam itu ada bulan. Jadi menentukan hitungan zaman dulu, zaman Nabi Musa itu bukan dengan matahari, tapi dengan bulan. Karena Allah menyebut dengan kalimat malam, bukan siang. Jadi sudah tepatlah kalau seandainya dalam Islam ini kita punya penanggalan yang disebut dengan Qamariyah, atau bahasa lain disebut Hijriyah. Selain untuk menyelisihi orang-orang kafir ketika mereka membuat penanggalan dengan matahari atau Syamsiyah, kemudian melahirkan penanggalan Masehi, maka Islam juga penanggalan sendiri dengan ditentukan dengan bintang seperti para nabi dan umat-umat terdahulu. Adapun perbedaan yang lain dari segi cahaya, bulan itu agak redup dan matahari itu agak terang. Kalau seandainya tidak ada yang menghentikan matahari untuk tenggelam dan terus terbit sampai kiamat dibangkitkan, lambat laun bumi ini akan terbakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti cuaca yang sangat panas ini dengan cuaca yang sangat sejuk, dengan ditenggelamkan matahari dan dimunculkan bulan. Kemudian juga perbedaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala pancarkan cahaya matahari sebegitu panas kepada badan kita supaya kita mudah bergerak untuk bekerja. Tetapi kenapa bulan cahaya yang diredupkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita mudah untuk beristirahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan tuh waktu-waktu kapan bekerja, waktu-waktu kapan istirahat dengan cara adanya bulan dan matahari. Karena matahari ini sifatnya tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang, Bu. Matahari itu ya mulai terbit sampai tenggelam ya gitu saja bentuknya. Berbeda dengan bulan, awal terbit kayak bulan sabit. Nanti kalau sudah mulai pertengahan bulan baru membesar, baru kemudian sempurna yang disebut dengan purnama. Baru kemudian mengecil sampai jadi bulan sabit lagi sampai akhir bulan. Bulan itu kan ada perubahan bentuknya. Dari mulai terbit, tengah dan akhir. Tapi kalau matahari gak berubah dia. Mulai dari terbit, siang, sore ya begitu saja bentuknya tuh. Dan mungkin berkurang, gak mungkin bertambah. Ya. Untuk apa sekali lagi? Fungsinya adalah supaya cahaya matahari membuat keringat manusia sehingga manusia bergerak untuk bekerja. Tapi bulan tidak demikian. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak lagi perbedaan matahari dan bulan. Adanya siang, adanya malam itu ditentukan dengan matahari dan bulan. Sehingga dibedakan, oh kalau ada matahari berarti siang, kalau ada bulan berarti malam. Ini diantara fungsi daripada bulan. Lah Allah mengatakan di sini, mereka bertanya-tanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Maksudnya permulaannya. Maka katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Jadi
Dengan adanya bulan lahirlah penanggalan. Dengan adanya penanggalan maka disitulah menjadi petunjuk untuk waktu-waktu manusia. Kau dulu hutang, kapan bayar? Tanggal sekian. Kamu dulu janji akan ditepati, kapan? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi semua muamalah manusia berjalan tuh dengan adanya penanggalan yang dirilis dari Qamariyah. Jadi itulah fungsinya, akhirnya muamalah semua jalan, surat menyurat semua jalan, dan begitu seterusnya. Karena di masa Amirul Mukminin radhiyallahu an, Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab, tidak tahu tanggal karena tidak tertulis tahunnya di situ. Sehingga apakah surat ini sudah lama atau baru tidak bisa diketahui karena tidak ada tahunnya. Makanya dari situ kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berencana untuk membuat almanak sendiri dalam Islam. Jatuhlah ke peristiwa hijrah. Makanya dikenal dengan penanggalan hijriyah. Nah, sekarang sudah tahu hari, tanggal, bulan dan tahunnya, sehingga tidak mungkin surat menyurat itu akan salah, ya. Jadi itulah fungsi daripada bulan. Kemudian Allah mengatakan, dan juga ibadah haji. Tadi sudah dijelaskan, ibadah haji tanggal 1 Dzulhijjah ditentukan dengan melihat bulan supaya akurat ke tanggal 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah satu kebaikan itu, walaisal birru bi anta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah satu kebaikan itu memasuki rumah dari belakangnya. Tadi saya sudah jelaskan di muqaddimah kenapa orang-orang jahiliyah mereka haji, tapi hajinya haji main-main. Allah mengatakan hajinya itu hanya bentuk siul-siul dan tepuk tangan. Tidak seperti haji yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, sudah tercampur aduk dengan adat jahiliyah dan kesyirikan. Sehingga kesyirikan itulah yang melahirkan khurafat. Ya, kalau orang sudah punya keyakinan-keyakinan tersendiri, cerita-cerita aneh, nah, itu khurafat namanya, larinya nanti kesyirikan. Lah orang-orang jahiliyah itu punya khurafat, punya cerita. Kalau mereka pulang dari haji dan pakaian mereka masih menggunakan kain ihram, ya. Jadi ada dua, ketika mereka berangkat haji dan kondisi mereka bagi ihram, kemudian pulang, atau setelah mereka pulang dari haji walaupun tidak menggunakan kain ihram, maka tidak boleh kalau sudah keluar dari rumah untuk haji, pulangnya lewat depan, harus lewat belakang. Itu ketentuan mereka. Dan itu dijadikan agama oleh orang jahiliyah. Jadi agamanya itu agama perasaan. Agamanya itu agama khurafat, agama keyakinan-keyakinan yang tidak jelas. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah itu kebaikan, pulang haji lewat belakang itu bukan kebaikan. Tapi pulang haji menjadi baik, itulah orang yang habis haji dia bisa bertakwa. Takwa itulah yang dikatakan kebaikan. Maka masuklah dari rumah dari depannya, jangan dari belakang. Karena bagaimanapun orang yang masuk rumah dari belakang, bagi kita mungkin orang-orang yang zaman sekarang tentu tidak sopan, malah kan itu. Masa pamannya kita bawa tamu dari belakang, mau dibawa ke dapur bukan itu ya, langsung makan gitu ya. Kan enggak, mesti dari depan dulu. Itulah kesopanan, dan itu bagian daripada takwa kata Allah. Makanya Allah mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu dari pintu yang jelas. Oh, dari pintu belakang gimana ceritanya ya. Tapi itulah khurafat, kadang-kadang gak masuk di akal. Yang namanya khurafat itu terkadang sesuatu yang tidak bisa dicerna, yang penting dilakukan, kemudian diyakini ada kebaikan, maka mereka menjadikan itu sebuah patokan. Maka Islam sangat menentang keras namanya khurafat itu. Sangat menentang. Islam itu hanya berpatokan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tidak berpatokan kepada khurafat. Tetapi khurafat di zaman dulu sampai di zaman sekarang juga ada, cuman beda jenisnya gitu saja ya. Ya, beda jenisnya. Kalau sekarang itu diistilahkan dengan tatayur namanya. Khurafatnya itu dengan tatayur. Kalau melihat sesuatu dianggap sial, kalau mendengarkan sesuatu dianggap sial, kalau merenungkan terbayang sesuatu maka dianggap sial, kalau memimpikan sesuatu dianggap sial. Bahkan kalau seandainya kesemutan kaki saja dianggap sial. Ya kan? Kadang-kadang tangan ini kan kiri kanan, terkadang kesemutan. Ini kalau kiri debt collector, kalau kanan dapat sedekah katanya. Kalau istrinya hamil,
Suaminya pakai anduk dililit di leher, nanti kelilit tali pusarnya. Apa hubungan anduk di leher bapak dengan bayi di perut ibu? Kan nggak masuk di akal. Itulah khurafat. Khurafat itu nggak masuk di akal. Zaman dulu masih kecil, gadis tidak boleh makan sambil nyandar di pintu depan, nanti jodohnya susah. Justru makin cepat jodohnya, dilihat terus sama orang jalan. Kan itu. Sebenarnya khurafat itu tidak masuk di akal. Nah, tapi memang begitu khurafat di masyarakat. Macam-macam khurafat. Ya. Nah ini juga orang-orang jahiliyah membuat khurafat. Kalau pulang haji harus dari belakang jalannya, nggak boleh dari depan. Kalau nggak sial katanya. Lah ini dari mana dalilnya? Ya. Ini keyakinan nenek moyang mereka yang tidak jelas. Makanya Allah mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Artinya laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu yang akan menjadikan kalian beruntung, bukan mengikuti tradisi ajaran nenek moyang kalian sehingga melahirkan cerita-cerita khurafat yang tidak ada dasarnya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan ayat ke 189. Sampai di sini dulu. Afwan Bu, saya ada acara, mungkin tidak ada tanya jawab. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.